Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Andreas Leonardo. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Melalui video ini saya akan menjelaskan hukum dalam konteks perubahan sosial. Peran hukum dalam perubahan sosial menyangkut fungsi dan peranan pengadilan dalam menangani kasus-kasus bermasalah, adjustment terhadap perubahan sosial dan penanganan suatu kasus. Dalam proses bekerjanya hukum, setiap anggota masyarakat dipandang sebagai adresat hukum. Cambridge dan Sedgman menyebut adresat hukum itu sebagai pemegang peran atau role occupant. Sebagai pemegang peran, ia diharapkan oleh hukum untuk memenuhi harapan-harapan tertentu sebagaimana dicantumkan dalam peraturan-peraturan. Dengan demikian, anggota masyarakat diharapkan untuk memenuhi peran yang tertulis di situ. Oleh karena pengaruh berbagai faktor yang bekerja atas diri orang tersebut sebagai pemegang peran, maka dapat saja terjadi suatu penyimpangan antara peran yang diharapkan dan peran yang dilakukan. Itu artinya, telah terjadi ketidakcocokan antara isi peraturan dan tingkah laku warga masyarakat. Di sini, ada kemungkinan besar bahwa anggota masyarakat tersebut telah bertingkah laku sesuai dengan nilai budaya yang telah lama dikenal dan dihayatinya. Sudah cukup banyak penelitian yang menemukan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh negara masih jauh dari harapan. Perilaku yang bertentangan dengan hukum itu lebih disebabkan oleh sikap moral atau mores masyarakat yang tidak sejalan dengan isi peraturan hukum tersebut. Menurut Summer, mores atau sikap moral masyarakat itu selalu berada dalam posisi mendahului dan menjadi penentu bekerjanya hukum. Sulit bagi kita untuk mengubah mores masyarakat secara besar-besaran dan mendadak. Apapun rencana dan alat yang dipakai, mores atau sikap moral memang dapat diubah, tetapi dengan cara perlahan-lahan dan dengan suatu usaha yang terus-menerus serta bervariasi. Ini berarti kekuatan utama kontrol sosial bukan terletak pada adanya pasal-pasal peraturan hukum yang dibuat secara formal dan tertulis. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa bagaimanapun juga, peraturan-peraturan hukum formal dan tertulis itu masih bisa memberikan pengarahan, pengaruh, dan efek-efek kekuatan pada pelaksanaannya. Sekalipun ada unsur-unsur baru dalam peraturan hukum, namun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota masyarakat yang dikatakan sebagai pemegang peran tetap berpola tingkah laku yang sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri. Apa yang menjadi cita-cita pembuat hukum itu rupanya belum terwujud. Lain halnya kalau peraturan hukum itu hanya bersifat memperkokoh nilai-nilai yang telah ada dan sudah diresapi oleh masyarakat. Karakteristik peraturan hukum seperti itu jelas tidak akan menimbulkan masalah kesadaran hukum, karena sesungguhnya aspek ini sudah sejak lama menyatu dan peran-peran hukum itu sendiri. Peran hukum dalam proses perubahan sosial sebagaimana telah dijelaskan, akhirnya terbagi menjadi dua karakteristik. Yang pertama itu, hukum berfungsi sebagai alat perubah yang bersifat aktif atau sering disebut sebagai law as a tool of social engineering. Dan yang kedua, hukum berfungsi sebagai wadah perubahan yang bersifat pasif, yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu. Bagaimanapun caranya, tetap peran hukum menentukan bagaimana arah perubahan sosial tersebut menuju. Saat ini hukum bukan hanya dipakai untuk mempertandingkan pola-pola hubungan serta kaidah-kaidah yang telah ada. Hukum yang diterima sebagai konsep yang modern memiliki fungsi untuk melakukan suatu perubahan sosial. Bahkan lebih dari itu, hukum dipergunakan untuk menyalurkan hasil-hasil keputusan politik. Hukum bukan lagi mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang telah ada, tetapi juga berorientasi kepada tujuan-tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan pola-pola perilaku yang baru. Dalam menjalankan fungsinya, hukum senantiasa berhadapan dengan nilai-nilai maupun pola-pola perilaku yang telah mapan dalam masyarakat. Hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan di mana ia berada, sehingga tidak heran kalau terjadi ketidakcocokan antara apa yang harusnya dan apa yang senyatanya.
Dengan perkataan lain, muncul diskrepansi antara law in the books and law in action. Oleh sebab itu, Camlius dan Sedgman dalam mengamati keadaan yang sedemikian itu menyebutkan the myth of the operation of the law to given the lie daily. Selanjutnya, apabila kita melihat penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, serta juga masyarakatnya. Masing-masing komponen ingin mengemban nilai-nilai yang ada di lingkungan yang syarat dengan pengaruh faktor-faktor non-hukum lainnya. Apabila kita hendak melihat hukum sebagai suatu sistem, sebagaimana telah diuraikan terdahulu, maka penegakan hukum sebagai suatu proses akan melibatkan berbagai macam komponen yang saling berhubungan. Dan bahkan ada yang memiliki tingkat ketergantungan yang cukup erat. Akibatnya, ketiadaan salah satu komponen dapat menyebabkan inefisien ataupun aslas sehingga tujuan hukum yang dicita-citakan itu sulit terwujud. Jadi, bisa disimpulkan bahwa peran hukum undang-undang dalam perubahan sosial bisa dikatakan tidak bebas nilai. Setiap undang-undang sekali dikeluarkan akan berubah baik melalui perubahan formal maupun dengan cara-cara yang ditumpui birokrasi ketika bertindak. Ia berubah disebabkan oleh adanya perubahan kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain yang melingkupinya. Perubahan itu pun terutama disebabkan oleh pemegang peran terhadap pembuat undang-undang dan terhadap birokrasi penegakan. Dan demikian pula sebaliknya. Setiap peraturan hukum yang selalu mengkehendaki bagaimana seseorang itu diharapkan, dan bahkan tersebut menunjukkan bahwa tingkah laku seseorang tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan-kekuatan lainnya yang muncul di dalam lingkungan. Gambaran di muka memberikan suatu pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan proses bekerjanya yang tidak bebas nilai. Sekian dari pemaparan saya ucapkan terima kasih atas atas saudara yang telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih.